Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita karunia dan kenikmatannya sehingga pada kali ini kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepadanya, dengan banyaknya kita mengingat beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama oleh saya sendiri, William Khairul Sani sebagai moderator. Kemudian ada Rahma Ayu Jaskia Pangaribuan. Dan kemudian ada Najwa Amira Khairunisa. Kemudian ada Khairunisa Nasution. Kemudian ada Erdiansyah Bakti Siregar. Dan yang terakhir yaitu Amar Al-Qadri. Baiklah, di sini kami akan membahas sebuah kasus dan akan menjelaskan, yaitu kasus tersebut saat sholat berjamaah, seseorang mahasiswa berada di saf depan dan tak sengaja mendapati atau menyadari bahwa sarung imam tersebut bolong, sehingga terlihatlah paha di bagian belakangnya. Sehingga dia bingung terhadap dua hal. Yang pertama, bagaimana cara agar imam sadar auratnya yang terlihat, dan yang kedua, sikap apa yang harus diambil. Apakah harus membatalkan sholat berjamaahnya lalu sholat sendirian, atau sebenarnya sholat berjamaah masih bisa dilanjutkan? Baiklah, langsung saja akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana cara memberitahu imam. Yang pertama, dalam sholat berjamaah, jika terjadi kesalahan atau sesuatu yang harus diingatkan kepada imam, makmum laki-laki disyariatkan mengucapkan subhanallah dengan suara cukup terdengar. Hadis Nabi SAW, jika sesuatu terjadi dalam sholat, hendaknya laki-laki mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, mahasiswa tersebut cukup mengucapkan subhanallah agar imam menyadari ada yang salah dan segera memperbaiki auratnya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kedua. Jika sebentar dan tidak sengaja lalu segera ditutup, sholat tetap sah. Tetapi jika lama terbuka dan imam tidak sadar hingga selesai sholat imam batal, dan makmum yang mengetahui wajib memisahkan diri atau niat mufarokoh, lalu sholat sendiri. Dalam kasus ini, jika bisa segera beri isyarat atau subhanallah agar imam sadar. Jika tidak memungkinkan atau imam tidak menyadari hingga sholat selesai, makmum yang tahu wajib mufarokoh atau misalnya dengan niat pisah di hati dan melanjutkan sholat sendiri. Makmum lain yang tidak tahu tetap sah berjamaahnya karena tidak mengetahui aurat imam terbuka. Dalilnya dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi dijelaskan, jika imam sholat dengan aurat terbuka yang diketahui makmum, maka makmum wajib mufarokoh. Jika tidak tahu, maka sholatnya tetap sah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi pertama dan materi kedua. Setelah beliau selesai sholat, maka diberitahu bahwa auratnya terlihat, maka wajib baginya untuk mengulang sholatnya. Adapun jamaah yang lain, sholatnya sah, tidak perlu diulang, karena yang diikuti oleh makmum terhadap imam itu hanyalah gerakan, bukan pembatal sholat. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Masuk kita ke materi pembatal sholat. Hal-hal apa sajakah yang dapat membatalkan sholat? Yang pertama, berbicara. Berbicara sesuatu yang bukan Al-Quran, zikir, dan doa dapat membatalkan sholat sekalipun dilafaznya dengan bahasa Arab apabila dilakukan dengan sengaja. Apabila ia tidak sengaja, misalnya terlupa atau karena latah, maka sholatnya tidak batal. Selama kata yang diucapkannya sedikit menurut kebiasaan. Dalam mazhab Syafi'i,
kata yang dianggap sedikit menurut kebiasaan itu maksimalnya ada 6 kata. Yang kedua, melakukan gerakan yang banyak. Gerakan yang dapat membatalkan sholat adalah gerakan yang bukan gerakan sholat, yang dilakukan dalam jumlah yang banyak, itu berjumlah 3 kali, dan dilakukan secara beruntun. Adapun jika gerakan tersebut terpisah antara satu dengan yang lain, maka tidak membatalkan sholat. Baik, terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri keempat. Terkena najis pada pakaian atau badan. Apabila seseorang sedang sholat, lalu tubuh atau pakaiannya pada saat itu terkena najis dan ia tidak bisa menghindar dari najis tersebut pada saat itu juga, maka sholatnya batal. Atau terbukanya aurat. Jika aurat seseorang tersingkap pada saat sedang sholat, maka sholatnya batal apabila ia tidak mampu menutup auratnya pada saat itu juga. Jika ia mampu menutup auratnya pada saat itu juga dengan gerakan yang sedikit, maka sholatnya tetap dapat dilanjutkan. Makan dan minum. Batas makan dan minum yang dapat membatalkan sholat adalah sekedar dengan masuknya 2 biji wijen ke dalam rongga tubuh bagian dalam. Bernapas sebelum salam yang pertama. Berdehem, ketawa, menangis dan batu apabila keluar minimal 2 huruf, kecuali apabila batuk yang tidak dapat ditahan maka tidak membatalkan sholat. Merubah niat di tengah-tengah sholat, membelakangi kiblat. Itu saja. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri-pemateri di atas yang telah menjelaskan kasusnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan, akan memberikan kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah dalam situasi seorang mahasiswa yang sedang sholat berjamaah mendapati bahwa aurat imam, yakni paha bagian belakang terlihat karena sarungnya yang bolong, terdapat ketentuan hukum yang perlu dipahami dalam fikih sholat. Ya, aurat laki-laki dalam sholat adalah bagian tubuh antara pusar hingga lutut. Terbukanya aurat saat sholat apabila hanya sebentar dan segera ditutup tidak membatalkan sholat. Namun jika terbuka dalam waktu yang lama dan tidak segera ditutup, maka sholatnya menjadi batal. Dan kemudian makmum yang mengetahui kejadian tersebut wajib berusaha memberitahu imam. Cara yang disyariatkan dalam keadaan seperti ini adalah dengan mengucapkan, yaitu kalimat subhanallah. Agar apa? Agar imam menyadari adanya sesuatu yang tidak semestinya terjadi. Selain itu juga bisa dengan isyarat ringan atau berdehem selama tidak melakukan gerakan yang membatalkan sholat. Jika imam tetap tidak menyadari dan auratnya terbuka hingga waktu yang lama, maka makmum yang mengetahui wajib melakukan mufaraqah, yaitu memisahkan diri dari sholat berjamaah dengan niat dalam hati lalu melanjutkan sholatnya sendirian. Baiklah, demikianlah pembahasan dari kelompok kami, dari kelompok 3. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu murni dari kesalahan kami sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.